Halo makhluk bumi. Terima kasih ya sudah ngeklik pesan langit, masih mau bersama pesan langit untuk mendengarkan pesan-pesan langit kepada makhluk-makhluk bumi. Siapkan makan minum kalian dan pastikan diri kalian dan diri kita semua dalam keadaan suci. Kali ini gua ditemani dengan kopi. Wah. Entah kenapa, memang rasa sih sepertinya sama, gitu. Tapi memang bukan esensi. Eh, apa namanya ekspresi, bukan nuansa ekspresi. Adalah yang beda gitu. Ketika kita setelah selesai minum diam aja sama yang setelah selesai minum bilang gitu. Itu jadi minuman tuh kayaknya kenikmatannya bertambah gitu, coy. Enak kali. Terus jadi enak banget gitu, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Hari ini tuh seperti biasa dalam kelas minggu. Kelas minggu ini maksudnya kelas mingguan. Kali ini kita mau bercerita tentang Adam dan dunia. Ini pemahaman yang lain sebenarnya. Bisa jadi agak berat atau bisa jadi sangat ringan sebenarnya pemahaman ini gitu. Sebelum itu aku mau bercerita tentang gini. Kita ngelihat dari sisi keduniawian gitu ya, yang kita semua tuh pernah melihatnya. Ketika seseorang ditangkap karena melakukan sebuah kesalahan, mencuri, gitu ya, korupsi, membunuh dan lain-lain yang berbau tentang kejahatan atau kezoliman, yang dilakukan apa? Yang dilakukan mereka dapat hukuman gitu kan. Hukuman ini apa? Biasanya ada dua sih, ada material dan immaterial gitu kan. Moral gitu. Jadi ada hukuman moral, ada hukuman material gitu-gitu sih. Hukuman material nih aku juga nggak tahu siapa benar atau tidak, tapi maksudku bayang-bayanganku aja tuh yang lebih bersifat material tuh ini kena denda gitu. Jadi di dalam hukuman tuh ada denda-dendanya gitu. Penjara dan denda sekian juta, sekian ratus juta, sekian miliar gitu lah, tergantung hukumannya gitu kan. Ada juga yang dia cuma denda tok, atau ada juga dia yang moral tok gitu. Mungkin moral ini ya tadi itu di penjara. Saya singkat cerita, semua kesalahan itu adalah hukumannya. Jadi dalam bahasa lain, hukuman itu bukanlah sesuatu yang dikejar-kejar tentunya gitu kan. Ketika kita mengejar-ngejar hukuman itu seperti kita mengejar-ngejar penjaranya, mengejar dendanya gitu ya. Mengejar ini dalam pengertian pengen masuk penjara, pengen bayar denda. Itu berarti logikanya kita tuh memang menginginkan sesuatu yang seharusnya tak diinginkan gitu. Tentu kalau kita ditanya pengen nggak masuk penjara gitu, tentu kita akan jawab tidak ya, nggak pengen, karena di luar daripada kita bersalah atau tidak gitu. Tapi nggak ada lah satupun yang pengen masuk penjara gitu. Dan apabila sudah masuk pun ke dalam penjara gitu, nggak ada yang pengen lama-lama gitu. Kalau bisa cepat keluar gitu kan. Itu dulu poin pertama gitu. Jadi penjara tuh tidak dikejar. Kalau kita mengejar-ngejar masuk penjara, ini kayak ada yang konslet dengan pemahaman kita, dengan otak kita. Ini ada yang salah pasti ini. Masa pengen sih hidup di dalam penjara gitu kan. Jadi kita semua pengen hidup di luar penjara gitu. Udah standar, udah logika. Kita bisa berpikir lah tentang alasannya kenapa kita tidak pengen masuk ke dalam penjara. Itu pasti kita punya alasan gitu. Dan dari 10 orang kayaknya 9,8 orang akan menjawab itu gitu. Yang 0,2 ini memang yang udah konslet lah itu. Jadi nggak ada yang pengen gitulah, singkat cerita nggak ada yang pengen masuk penjara. Oke. Berandai-andai gitu, seumpama ya memang kita juga bukan harus kita sih, kita juga sering lah aku rasa melihat orang-orang yang masuk penjara gitu kan, dan berbagai macam di film-film gitu kan, orang masuk penjara gitu. Bisa dia dipercepat gitu agar dia bisa keluar. Kan goalnya tuh mereka tuh menanti waktu keluar penjara. Beda-beda tiap tahanan beda-beda gitu masanya di dalam penjara. Tapi goalnya setiap hari yang mereka lalui dalam penjara, tujuannya satu, yaitu menunggu waktu keluar dari penjara. Nah,
awal pertanyaannya gini, bisa nggak kita mempercepat waktu kita itu di dalam penjara? Yang awalnya kita divonis 4 tahun, bisa nggak jadi 2 tahun, 1 tahun atau berapa bulan gitu? Bisa atau tidak? Gitu. Jawabannya bisa. Dengan apa? Macam-macam. Ada yang remisi namanya. Aku nggak tahu istilahnya. Tapi bisa dia dapat apa gitu dari presiden gitu kan. Terus kan yang semalam tuh juga Kementerian Hukum deh, bukan kementerian. Ya Menteri Hukum kita juga siapa? Yosana kalau nggak salah namanya. Lupalah nama bapak itu juga pernah membebaskan gitu kan. Terus ada namanya bebas bersyarat juga gitu. Terus dapat keringanan dari presiden gitu. Nah, yang membuat itu semua terjadi secara umum ialah ketika mereka berkelakuan baik di dalam penjara. Jadi ketika tahanan-tahanan itu berkelakuan baik di dalam penjara, itu nanti dia akan dipercepat gitu masa hukumannya di dalam penjara. Jadi dia cepat bebas gitulah. Nah, ini poin kedua ya. Jadi kalau masuk dalam penjara, kalau mau cepat bebas ya tunjukkanlah itikat baik. Maksud itikat baik ini perbuatan baik kita di sana gitu. Kita tuh yang nggak ngelawan, nggak bikin rusuh. Pokoknya kita patuhi aja lah apa yang menjadi peraturan-peraturan di penjara. Ketika kita berkelakuan baik itu, maka ada kemungkinan besar kita akan dipercepat gitu kan. Oke, itu kalau udah masuk dalam penjara. Sebelum masuk pun ketika kita mengakui sebuah kesalahan gitu, ini juga dapat membantu mengurangi hukuman gitu. Jadi ada istilahnya dia itu beritikat baik gitu kan, mengikuti proses hukum dengan baik gitu, dan lain-lain lah. Jadi itikat baik itu pun itu dapat membantu mengurangi masa tahanan kita di dalam penjara gitu. Itikat baik ini secara sederhana menurutku bukan berkelakuan baik di luar penjara jadinya itu enggak. Itikat baik ini memang dia diawali dari memang pengakuan bahwa dia itu memang melakukan sebuah kesalahan gitu kan. Jadi ketika dia melakukan sebuah kesalahan, diakuinya, terus dia mengikuti semua prosedurnya gitu. Nah, itu dapat membantu dia untuk mengurangi masa tahanan yang seharusnya dia terima gitu. Pertanyaan lebih lanjut, apa bang gunanya bercerita tentang pengantar itu semua dengan judul Adam dan dunia gitu? Apa Nabi Adam maksudnya ya, mohon izin sebelumnya. Nabi Adam dengan dunia. Apa nih hubungannya gitu? Gini. Jadi kita juga udah tahu nih, ini sudah menjadi rahasia umum istilahnya gitu ya, bahwa Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke dunia ini kan gitu tuh apanya alurnya gitu. Kenapa Nabi Adam dikeluarkan dari surga? Karena dia melakukan kesalahan. Apa itu? Soal kuldi, buah kuldi itu kan. Jadi beliau mendapat hukuman tanda petik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Apa hukumannya? Dikeluarkan dari surga untuk tinggal di dunia gitu. Nah, seiring perjalanan waktu di dunia tadi gitu, diampunilah Nabi Adam oleh Allah, lalu dipertemukan dengan Hawa, baru beranak pinak lah dan seterusnya sampailah kita sekarang. Makanya istilahnya kita ini adalah anak cucunya Nabi Adam alaihissalam gitu. Nah, jadi poinnya apa? Poinnya dunia ini adalah wujud hukuman ya, hukuman tanda petik lah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita balikkan ke cerita awal kita tadi gitu. Jadi dunia ini sebenarnya adalah penjara bagi Nabi Adam ya gitu kan. Karena di sini tempatnya, seharusnya dia di surga. Jadi karena dia melakukan kesalahan, masuklah dia ke dalam dunia. Jadi kalau dalam bahasa kita tadi, dia itu berada dalam kehidupan yang bebas, tapi karena dia melakukan kesalahan, maka masuklah dia ke dalam penjara. Jadi kehidupan bebas itu sama dengan surga, Nabi Adam itu sama dengan kita, dunia itu sama dengan penjara gitu. Dengan cara berpikir ini gitu ya, makanya jadi timbul pertanyaan, kenapa ada orang atau kita yang sangat tergiur untuk mengejar-ngejar dunia gitu? Bukankah dunia ini adalah tempat hukuman tadi atau penjaranya kan? Jadi kenapa harus dikejar-kejar gitu kan? Nggak lucu juga. Dalam bahasa yang lain aku berpikir bahwa ketika kita di penjara terus kita tuh pengen lama-lama di penjara gitu, sangat mencintai penjara itu,
ingin memiliki semua yang ada di dalam penjara itu loh. Untuk apa gitu? Bukankah kita tadi sudah sepakat bahwa kita tidak pengen masuk ke dalam penjara gitu. Nah, sama dengan dunia ini menjadi hal yang lucu ketika kita juga menginginkan apa-apa yang ada di dunia ini gitu, mengejar-ngejar apa-apa yang ada di dunia ini gitu. Nah, ketika kita melihat dunia ini seperti penjara, jadi aneh gitu kan. Ketika kita memang mengejar-ngejarnya dan lain-lain sebagainya gitu. So, apa yang mau disampaikan? Nah, atau sebelum itu begini, mengejar dunia ini yang kayak mana sebenarnya gitu. Ya, bisalah itu direnung-renungkan. Sangat peduli dengan harta menurutku gitu, sampai lupa sama orang lain. Jadi poinnya tuh segala sesuatu yang membuat kita hilang kemanusiaan gitu. Hilang kemanusiaan. Ini menurutku adalah contoh daripada mengejar-ngejar dunia gitu. Ya, ini mari melihat dunia ini seperti penjara tadi ya, tempatnya Nabi Adam itu eh, dihukum lah gitu, dihukum tanda petik tadi gitu. Jadi lucu gitu. Nah, dunia ini kita kejar-kejar karena kalau mengejar-ngejar dunia itu artinya kita sama pengertian dengan kita mencintai penjara gitu. Aku ini agak belibet ngomongnya, mau nizin gitu. Tapi mudah-mudahan pelan-pelan aja memahaminya gitu. Kalau nggak diulang-ulang aja lagi nggak apa-apa juga kok. Bisa di-download kok di Spotify ini. Nanti didengarkan lagi di lain waktu, itu bisa juga. Jadi maksudnya apa gitu? Jangan mau lama-lama di dunia ini satu. Terus nggak usah dikejar-kejar kali gitu. Ketahuan kali apa ya? Memang kita nih aneh. Apa udah buat salah, pengen lama-lama di sini. Orang pengennya bebas. Kita malah pengen lama-lama di dalam penjara, kan lucu gitu. Lucu lah, lucu gitu. Jadi nggak usah dikejar-kejar kali dia gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk cepat kita selesai di sini? Makanya ada istilah kenapa orang baik itu cepat dipanggil gitu. Ya karena dia berkelakuan baik sih menurutku. Jadi kalau dia berkelakuan baik, ya udah saatnya dia kembali ke dunia bebas gitu. Dalam pengertian dunia bebas di sini ya surga gitu. Jadi ketika ada, aduh ini aku memang apa ini kan apa yang mudah-mudahan aku juga belum tahu gitu. Apakah aku sanggup untuk melakukan apa yang mau aku sampaikan ini? Tapi insya Allah lah. Jadi kalau ada kita lihat ada orang-orang yang meninggal gitu, itu artinya dia sudah dibebaskan dari penjaranya, gitu kita lihatnya gitu. Nah, coba bayangkan, ada anggota saudara kita, kawan kita gitu, yang keluar dari penjara kan bahagia gitu kan, bahagia kita. Itu artinya dia kembali ke alam bebasnya, kan senang kita gitu. Nah, aku rasa gitu juga ketika ada orang yang meninggal di dunia ini, ya apa ya dia kembali ke alam bebasnya itu, yaitu surga, yaitu alhamdulillah kan maksudnya bahagia kita gitu. Iya kalau surga bang, kalau neraka, nah iya maksudku itu gini, makanya berkelakuan baiklah selama berada dalam penjara ini gitu, penjara kehidupan ini gitu ya. Apa penjara kehidupan ini dalam kesempatan ini? Ya tadi tuh dunia gitu. Berbuat baiklah di sini. Jadi waktu kita keluar pun udah enak gitu. Ini kalau di sini pun kita buat jahat aja, keluar nanti apa ya? Tiba kan gini deh. Kita mau buat baik di sini, di penjara ataupun tidak buat baik di penjara, kita pasti keluar dari penjara gitu. Nggak akan mungkin kita lama-lama dalam penjara itu gitu loh. Jadi di dunia ini menurutku gitu juga. Kalau mau kita buat baik, mau kita buat jahat, ya kita pasti meninggal gitu. Itu udah apa ya? Udah sebuah hukum lah, hukum pasti gitu. Nah, oleh sebab itu maka berlaku baiklah kita di sini karena toh nanti kita keluar. Keluar juga kita akan bebas juga gitu. Karena kalau nggak buat baik gitu ya, nanti sama aja gitu. Maksudnya sama aja nih ya nggak ada perubahan sama kita gitu. Penjara nih kan kalau banyak orang masuk penjara tuh memang tempat dia tempat tempat terjadinya banyak trigger lah untuk berubah gitu. Banyak momentum-momentum untuk berubah. Nah, aku rasa kita tuh begitu gitu. Jadi di dunia ini mari jadikan tempat kita tuh mengalami banyak perubahan-perubahan gitu. Banyak kebaikan-kebaikan yang dulunya tuh kita tuh jahat gitu. Jadi jadikanlah dunia ini sebagai wadah seperti halnya penjara, tempat merenung, tempat bertaubat dan lain-lain. Bukan tempat mengejar-ngejar kekayaan gitu. Jadi bukan sekedar kaya yang mau kita cari. Ingat, tujuan kita tuh yang ilahi anta maksudi warido kamat lubi itu. Ya Allah, engkau yang kumaksud ya Allah. Jadi engkau yang kumaksud ini yang kupahami itu apapun yang kita lakukan, ya Allah sebenarnya yang kumaksud itu engkau gitu. Kita kerja, dapat duit gitu kan.
Walaupun aku kerja ini untuk dapat duit, tapi sebenarnya yang kutuju ini bukan duit nih, tapi yang ku maksud itu bukan duit, tapi engkau ya Allah. Nah kurang lebih gitulah gitu. Dan ridomu yang kuinginkan gitu. Walaupun di sini aku seolah-olah seperti bekerja mencari duit, tapi sebenarnya yang ku maksud hanya engkau. Pemahaman itu benar-benar harus melekat di dalam diri kita. Jadi kita benar-benar sadar gitu ya, bukan sekedar tahu lagi, tapi kita memang benar-benar sadar dan kita bisa melakoninya bahwa apapun yang kita lakukan semata-mata hanya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kebebasan tadi gitu. Gitu sih terkait dengan Adam dan dunia ini. Jadi jangan salah menilai bahwa dunia ini macam sesuatu hal yang harus dikejar kali enggak. Dunia ini apa ya? Hampa itu nyata, nyata itu hampa kata cepat kayak gitu kan. Jadi dia ini memang sesuatu hal yang hampa gitu, yang nyatanya ya bukan ini gitu. Kan di penjara tuh apa bukan hal yang nyata gitu ya. Kehidupan itu bukan di penjara gitu. Kehidupan penjara tuh seperti kehidupan yang kosong gitu. Sebenarnya kosong. Yang nyata itu yang di luar. Nah, aku rasa dunia ini begitu juga. Kita rasa dunia ini nyata, sebenarnya ini adalah yang kosong. Yang berisi itu nanti di akhirat kelak gitu. Tujuan kita ke akhirat kok. Mari kita kumpulkan selama kita di dalam penjara ini kebaikan yang harapan kita Allah memberikan kita itu apa namanya? Remisi tadi gitulah. Remisi tadi biasa jadinya kita bisa kembali ke alam bebas dengan diridhoinya gitu. Maksudnya kembali ke dalam surga dengan diridhoinya pula. Itulah kurang lebih lah obrolan singkat. Nanti kita lanjut lagi dalam kesempatan yang lain. Insyaallah lah ya, ini biar gak panjang-panjang kali juga. Selamat beraktivitas saudaraku, sehat-sehat, senyumkan, bagi senyummu kepada orang yang ada sekelilingmu, dan mari kita sama-sama belajar untuk saling mendoakan. Sekarang ini kalau kalian mendengar podcast ini gitu, dan kalian melihat ke kanan dan ke kiri, aku bermohon tolong sediakan waktu sebentar saja untuk mendoakannya. Kalau kalian lihat pedagang, doakan ya Allah, lariskanlah dagangannya. Kalau kalian lihat sawah, doakan ya Allah, jauhkanlah sawah ini dari hama, buatlah dia itu panen sebagaimana mestinya gitu. Dan seterusnya. Mari luangkan waktu untuk mendoakan orang lain. Begitulah. Habis doakan baru kita senyum sama orang lain gitu. Kita untuk ini ya itulah yang berkelakuan baik tadi gitu. Itu sih goalnya gitu. Dan kita mudahkanlah urusan-urusan orang. Jangan sampai setiap hari yang kita lakukan ini nggak ada orang yang merasa bahwa kita ini ada gitu. Dalam pengertian kita tuh berguna. Jadi mari kita pastikan diri kita tuh berguna lah untuk orang-orang yang di sekeliling kita. Bukan cuma orang, begitu juga ketumbuhan dan makhluk. Gitu aja saudara, sahabat sekalian. Sampaikan salam untuk keluarga, salam bahagia tentunya. Salam bahagia untuk kita semua. Hari-hari kalian insya Allah akan diridhai Allah, insya Allah, amin. Dan kebahagiaan lah pokoknya. Kebahagiaan hati dan pikiran dimudahkan Allah dalam segala urusan. Sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Salam pesan langit untuk makhluk bumi. Love you all.